Jangan salah mendapatkan informasi mengenai virus corona atau COVID-19. Pusat Informasi COVID-19 sudah dilaunching oleh Kementerian Kominfo. Anda bisa mengecek kabar COVID-19 di Indonesia. Anda juga bisa mengetahui ciri-ciri atau gejala COVID-19. Bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara melindungi orang lain, rumah sakit rujukan COVID-19, dan monitoring desa semua informasi mengenai COVID-19 Anda bisa buka di covid19.go.id. Cara penulisannya www.covid19.go.id atau melalui handphone 08111 333 99 atau 00. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Streamingnya mana? Facebook sini. Waktunya masuk kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di luar. Seratus 104,2 Suara Kreativitas, saatnya yang kamu tunggu-tunggu ya. Apalagi buat teman-teman yang udah siap untuk kelas on air di Pro 2 RRI Mataram, Sahabat Kreatif, pagi hari ini di hari Jumat 27 Maret 2020. Dan di ujung telepon, Sahabat Kreatif, Putri sudah terhubung ya, bareng sama Bapak Guru dari SMA Negeri 3 Mataram. Langsung aja Putri sapa, selamat pagi Pak Guru. Oke Pak Guru, jadi pagi hari ini bakal menyampaikan materi sosiologi ya Pak ya? Oke, jadi kita nanti bakal punya sesi ya untuk teman-teman yang sekarang sedang ikut kelas on air ya. Jadi 15 menit pertama kita bakal break dulu ya. Kemudian 15 menit kedua Pak Guru lanjut lagi penjelasannya. Dan di sesi selanjutnya nanti mungkin ada yang kurang jelas nih dari teman-teman yang ikut kelas on air, bisa tanya-tanya sama Pak Guru langsung ya. Oke, jadi untuk yang pengen tanya-tanya nanti teman-teman bisa langsung dial di 0370644679 atau bisa juga lewat nomor handphone Pro 2 FM ya, 081802057000 ya. Oke, jadi udah siap nih Pak Guru ya untuk menyampaikan materinya hari ini? Oke deh, langsung Putri persilakan Pak Guru Haruman, SPD, dan teman-teman yang udah gabung kelas on air, simak baik-baik. Silakan Pak Guru. Oke, selamat pagi buat anak-anak semuanya yang ada di Kota Mataram. Dan khususnya buat siswa di SMA Negeri 3 Mataram. Selamat pagi ya, gimana kabarnya hari ini ya. Dari sekolah ya, tapi sudah lupa untuk tetap belajar ya, belajarnya bisa di online. Salah satunya melalui Dosen dari Indonesia ya. Untuk hari ini kita akan coba berdiskusi atau Membahas tentang materi sosiologi ya. Buat anak-anak IPS, IPA juga bisa ikutan untuk belajar ya. Untuk materinya hari ini kita akan membahas tentang integrasi ya. Integrasi untuk hari ini kita akan bahas beberapa bagian di sini. Kita mulai dari konsep atau pengertian integrasi itu sendiri ya buat anak-anak semuanya. Jadi integrasi itu merupakan sebuah proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda ya, dimana unsur-unsur yang berbeda ini bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu dia buat anak-anak semuanya. Kemudian kira-kira Pak Guru apa aja sih di situ unsur-unsur yang berbeda yang dimaksudkan ya? Jadi unsur-unsur yang berbeda di sana, maksudnya itu di situ ada ras, kemudian ada suku, ada budaya, ada keyakinan, kemudian juga ada bahasa ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan ya. Oke, kemudian yang berikutnya anak-anak semuanya di situ
kita bahas tentang ini ya, syarat-syarat dari integrasi sosial ya. Dimana syarat-syarat integrasi sosial tersebut ya, salah satunya itu adalah masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa antara individu yang satu dengan individu yang lain itu bisa saling mengisi baik kebutuhan papan, sandang maupun pangannya, sehingga ada sebuah chemistry gitu ya, ada sebuah chemistry yang tumbuh gitu, sehingga wah kayaknya saya nyaman nih sama orang nih gitu. Oh iya ternyata apa yang kurang dari saya itu ternyata bisa dilengkapin sama dia, misal seperti itu ya. Oke. Kemudian hal-hal yang lainnya, misalnya kita ambil contoh misalnya contoh real di kelas misalnya ya, misalnya si ini ya, misalnya si Aul misalnya di dalam satu kelas yang sama, misalnya sini ada Aul sama ada Cici misal seperti itu. Ternyata awalnya mereka itu kan tidak terlalu begitu akrab ya. Tiba-tiba ada sebuah kejadian nih, si Aul ternyata tidak punya pulpen misalnya seperti itu. Kemudian si Aul tuh mencoba untuk berkomunikasi dengan si Cici misal seperti itu. Hey Ci, aku boleh pinjam pulpen kamu nggak sih? Oh iya, pinjam aja, nggak apa-apa, bener nih nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa gitu. Nah itu kan di situ salah satu contoh real di situ yang merupakan yang di sini maksudnya itu masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan juga termasuk di situ ya. Teman-teman atau adik-adik yang tidak paham dengan tugasnya atau PR-nya misal seperti itu juga bisa bertanya kepada teman kelasnya misal seperti itu, bisa misalnya nanya di grup kemudian lain sebagainya. Jadi itu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah masyarakat itu berhasil menciptakan konsensus ya, atau konsensus itu adalah sebuah kesepakatan ya. Artinya apa? Misalnya kita ambil contoh ya, di tempat tinggal kita atau contoh di kelas misal seperti itu. Di kelas itu tentunya memiliki sebuah aturan, memiliki sebuah norma-norma di situ. Kemudian norma itu kira-kira Pak Guru gimana? Apakah langsung bisa diterapkan? Oh iya, jadi bisa diterapkan dengan jalan seperti ini. Kita aturan yang dibuat itu nanti di situ disepakati secara bersama-sama dulu ya. Misalnya aturan misalnya bagi yang tidak nyapu misalnya nanti dikenakan sanksi berapa misalnya gitu, dendanya Rp1.000 misal seperti itu. Nah itu nggak bisa cuman ketua kelasnya aja yang memutuskan di situ, tidak. Jadi di situ ketua kelas, sekretaris, kemudian seluruh isi kelas yang ada di sana itu nanti harus menyepakati gitu aturan-aturan yang ada di kelas tersebut ya. Jadi seperti itu anak-anak semuanya, maksudnya di sini itu masyarakat berhasil menciptakan konsensus atau kesepakatan bersama terkait dengan nilai norma sosial yang ada. Kemudian yang berikutnya, setelah terjadi tadi setelah dibuatnya sebuah aturan misalnya seperti itu ya, kita membahas tentang kelanjutannya tadi, yaitu norma tersebut. Norma yang tadi udah dibuat apakah berlaku cuman sekali doang? Oh enggak ya. Jadi di situ norma itu berlakunya lama ya, bukan sehari 2 hari atau seminggu gitu, bahkan sampai kalian sampai selesai atau naik kelas misalnya. Atau contoh real yang ada di lingkungan tempat tinggal kita misalnya di situ. Ada sebuah aturan, misalnya di situ kita ambil contoh di salah satu kampung itu, aturannya itu adalah tidak boleh, misalnya ini buat kaum laki-laki, misal seperti itu ya, tidak boleh bertamu lewat dari jam 10 malam, misal seperti itu. Nah, aturan yang seperti itu sebenarnya udah lama gitu ya, udah lama banget anak-anak semuanya. Lamanya itu kawan Pak Guru itu mungkin dari sebelum kita lahir, mungkin juga dari sebelum Pak Guru lahir juga bisa nanti di situ. Kemudian di situ kira-kira siapa yang buat Pak Guru? Oh itu hasil dari kesepakatan masyarakat yang ada di sana ya. Oke, kemudian yang berikutnya misalnya di situ coba deh kita misalnya kalau kita bermain atau coba datang ke rumah teman kita ya.
misalnya kita datang ke rumah teman kita yang tinggal di BTN atau di mana misalnya seperti itu ya, biasanya tuh di awal-awal di gerbang biasa kita melihat tulisan kecepatan 20 km misalnya seperti itu, kecepatan 20. Jadi di situ oh iya, berarti di sini aturannya memang udah bukan pas kalian datang ke rumah teman kalian langsung dibuat begitu aja, tapi itu aturan sudah lama gitu. Dan dan itu sudah berjalan cukup lama juga. Jadi seperti itu anak-anak semuanya. Itu yang tadi kita bahas itu adalah terkait dengan syarat-syarat dari integrasi sosial ya. Jadi di situ ini versinya si ini ya, menurut versi William dan Mayer di situ ya. Oke. Kemudian yang berikutnya anak-anak semuanya di situ. Tadi kalau kita udah bahas tentang syarat, kemudian yang berikutnya itu adalah sekarang coba nih kita bahas tentang faktor dari ini, faktor pendorong integrasi sosial di situ ya. Faktor pendorong integrasi sosial di situ kita ngelihat atau faktor yang menjadi pembentuk dari terciptanya sebuah integrasi sosial. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah ada homogenitas kelompok di situ maksudnya. Kira-kira Pak Guru maksudnya homogenitas kelompok itu seperti apa sih Pak gitu? Kenapa bukan heterogenitas kelompok gitu? Kenapa harus homogenitas kelompok di situ ya? Karena kita begini aja. Kita ambil contoh real ya homogenitas kelompok. Di kelasnya misal seperti itu kan, kalau di kelasnya anak-anak nih atau di kelasnya adik-adik semuanya, kalau kan tidak berasal dari satu daerah yang sama ya, tidak berasal dari satu daerah yang sama, artinya sudah berarti ada yang misalnya kita ambil contoh, ada yang dari Dasanagung, kemudian ada yang dari Batu Layar, kemudian ada yang dari Kekali, kemudian ada yang dari Labu Api dan seterusnya. Nah tentunya di situ masing-masing daerah itu tentunya kan memiliki sebuah anak-anak memiliki sebuah habit atau kebiasaan atau kebudayaan. Daerah itu masing-masing itu kan berbeda gitu dia. Nanti kalau misalnya kita bayangkan realnya ada di kelas misal seperti itu, kira-kira di situ kan anak-anak atau adik-adik di situ kan agak begitu baru-baru masuk di kelasnya, bahkan mungkin ada sampai sekarang tuh untuk menyatu dengan teman-temannya itu agak susah ya. Jadi itu kalau dia homogen atau dia misalnya di situ misalnya lebih dominannya misalnya yang dari daerah kita ambil daerah Dasanagung misal seperti itu, kan rata-rata anak Dasanagung misalnya di dalam satu kelas itu, maka akan cepat di situ untuk menyatu di situ, akan cepat menyatu. Kemudian atau kita memiliki sebuah kebudayaan yang sama di situ, maka kita akan cepat bersatu juga dengan teman kita. Atau contoh realnya misalnya, atau kalau adik-adik atau teman-teman misalnya pergi ke tempat sebuah wisata misal seperti itu ya. Nah mungkin diingat-ingat, mungkin waktu itu pernah ketemu sama seseorang gitu ya, seseorang ketemunya di sana, kemudian gini nanya, kamu dari mana sih? Oh iya aku dari Mataram. Kok sama? Aku juga dari Mataram misal seperti itu ya. Jadi dari homogen karena merasa diri juga sama, misal homogen sama dari asal yang sama, kemudian kebudayaan yang sama. Nanti di situ kita merasa wah, kita nggak perlu lama untuk menyatu dengan orang tersebut gitu ya. Jadi kesamaan daerah, ras, budaya itu mempercepat untuk kita bisa menyatu dengan seseorang atau dengan teman-teman kita ya. Misalnya nih anak-anak yang hobi moge misalnya seperti itu ya, ada yang hobi moge misalnya, atau anak-anak para pencinta ini yang suka traveling, suka naik gunung, itu nanti kalau ketemu di sekolah itu cepat banget nyatunya nanti di situ. Anak yang suka olahraga maka akan bergabung juga nanti di situ ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah ada yang disebut dengan besar kecilnya anggota kelompok di situ.
Nah, lagi-lagi nih kita jadikan contoh itu adalah di kelas ya. Kalau di kelas misalnya kita bayangkan yang mana lebih cepat kita menyatukan pendapat antara anggotanya yang 2 orang atau anggotanya yang 10 orang. Oke, tentunya nanti di situ akan lebih susah menyatunya yang banyak anggota di situ, bener ya? Jadi misalnya di dalam satu kelompok itu kita ambil contoh misalnya nih ada 10 atau jangan 10 deh, terlalu banyak deh kayaknya ya. Kita ambil contoh aja 5 misalnya seperti itu. Di situ ada 5 ya. Misalnya tugasnya itu adalah membuat sebuah tugasnya itu membuat mind mapping misalnya seperti itu ya. Nah, si A maunya itu temanya itu tentang pohon, kemudian si B itu maunya tentang sebuah alat transportasi, kemudian si C itu maunya menggunakan sebuah bangun ruang misalnya seperti itu. Nah, dari situ aja bisa kita ambil contoh, maka akan banyak adu pendapat di situ antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga untuk mendapatkan sebuah kesepakatan nanti di situ kalau yang anggotanya banyak di situ maka akan agak susah atau agak lama gitu. Berbeda nanti di situ berbeda dengan yang sedikit ya, atau sedikit anggota, misalnya di situ cuma 2 orang. Kalau 2 orang nanti di situ kan mereka akan berdiskusi dengan 2 itu aja ya, dengan anggota itu aja. Jadi nggak akan lama, jangan maksudnya di situ ya, nggak akan lama nanti berdiskusi, akhirnya oh ya udah kita sepakati seperti ini. Kalau yang banyak bakalan belum sampai saling bisa jadi sampai marah-marahan nanti di situ. Wah, aku nih nggak ideku nggak mau diterima nih, masa dia aja yang mau didengerin, masa idenya sini aja, misal seperti itu ya. Jadi itu dia anak-anak semuanya ya, buat para pendengar dimanapun berada. Itu dia besar kecilnya kelompok ya, itu faktornya. Kemudian yang berikutnya anak-anak semuanya terkait dengan mobilitas geografis ya, untuk anak-anak sosiologi tentunya atau anak-anak IPS biasanya itu tidak asing dengan kata mobilitas ya. Mobilitas di situ kan sebuah perpindahan ya. Sekarang geografis itu terkait, kalau geografis itu identik dengan ini ya, dengan lingkungan ya. Kemudian di sana apa maksudnya Pak Guru? Kenapa mobilitas geografis itu juga menjadi sebuah faktor di situ Pak? Kayak gitu. Oh iya, maksudnya begini. Misalnya nih kita ambil contoh real ya, tentang mobilitas geografis di sini. Misalnya di dalam satu minggu itu kan ada 7 hari nih. Kemudian anak-anak masuk sekolah itu dari Senin sampai Sabtu. Bayangkan aja ya, kalau hari Senin itu hari Senin sekolahnya di SMA 3 Mataram misalnya seperti itu. Kemudian untuk hari Selasanya itu dia sekolahnya itu di SMA 1 ya, seperti itu. Kemudian Rabunya sekolah di SMA 5, SMA 6, SMA 4 dan seterusnya. Kira-kira logikanya di situ anak-anak atau adik-adik di sini kira-kira cepat nggak sih bisa berbaur atau menyatu dengan warga sekolah yang ada di sana? Tentunya tidak ya di situ. Nah, atau contoh yang lainnya, Pak Guru, saya misalnya mau tahu tentang budaya-budaya yang ada di Lombok, misalnya seperti itu ya. Nah, oke, ya silakan, misalnya seperti itu. Kemudian Anda atau kalian tuh coba untuk terjun ke lapangan, misalnya seperti itu. Misalnya datang ke Sade. Kalau Anda cuma datang ke Sade cuma sehari doang di situ, maka Anda tidak akan cepat berbaur atau tidak cepat paham dengan kondisi budaya yang ada di sana. Oleh karena itu memerlukan juga waktu cukup lama, misalnya seperti itu, untuk bisa menyatu. Nah, itulah maksudnya di sini mobilitas geografis itu juga kalau Anda pindahnya misalnya atau secara gampangnya dalam kurun waktu yang lama, misalnya Anda dari
dari desa misalnya datang ke kota, itu Anda akan berbaur juga kalau tinggalnya cukup lama ya, artinya jangan cuma sebentar doang gitu, jangan cuma sebentar singgah di dianya, misal seperti itu ya. Nanti di situ akan, kalau cuma sebentar singgah di dianya nanti susah juga nanti di situ ya. Oke, Pak Guru. Ternyata udah sesi pertama 15 menit udah Pak Guru jelasin ya. Ntar kita bakal dengerin penjelasan Pak Guru lebih lanjut lagi tentang materi kita pagi hari ini ya. Dan teman-teman mungkin bisa sambil ambil cemilan, sambil ambil makanan gitu ya, untuk nyimak penjelasan lanjutan dari Pak Guru Haruman SPD ya. Masih materi sosiologi ya, Pak Guru. Oke, kita bakal break dulu. Kita bakal dengerin lagu-lagu yang asik buat menemani kelas on air di pagi hari ini. Stay tune terus di Pro 2 FM, suara kreativitas masih di kelas on air Pro 2 FM. Cintaku di SMA, kau buatku tertarik setiap kali aku melirik. Untuk bulu matamu, hiasi manis indah senyummu, lembut tutur sapamu, inginnya aku bilang I love you. Aku cinta kamu, tapi mama bilang gak boleh pacaran, umur belasan harus fokus ujian. Daripada pacaran nanti kebablasan. Tapi aku bimbang harus bagaimana, urusan cinta di masa SMA bikin pusing kepala. Aduh pusing kepala. Lentik bulu matamu, hiasi manis indah senyummu, lembut tutur sapamu, inginnya aku bilang I love you. Aku cinta kamu, tapi mama bilang gak boleh pacaran, umur belasan harus fokus ujian. Daripada pacaran nanti kebablasan. Oh tapi aku bimbang harus bagaimana, urusan cinta di masa SMA bikin pusing kepala. Aduh pusing kepala. Daripada pacaran nanti kebablasan. Oh tapi mama bilang gak boleh pacaran, umur belasan harus fokus ujian. Daripada pacaran nanti kebablasan. Oh tapi aku bimbang harus bagaimana, urusan cinta di masa SMA bikin pusing kepala. Aduh bagaimana, bikin pusing kepala. Aduh pusing kepala. Aduh, gimana nih? Kenapa sih? Aduh, kayaknya
Kayaknya aku kena virus deh. Virus? Virus apa sih? Virus bucin? Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu. Demam? Ih, ini sih nggak panas kali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus? Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh, aku kena virus itu deh. Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter, baru valid. Tapi ini gejalanya mirip. Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk. Dokter? Enggak, takut disuntik. Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter. RRI Rodo FM, suara kreativitas. Ketika rasa tak lagi sama, cinta tak lagi sempurna, kadang kehilangan arah. Inginnya ku tetap bertahankan dan tetap menjalani hari demi hari. Apapun yang kau rasakan, bagaimana kau menolak, rasa ini akan tetap sama. Tapi janji yang terucap karena cinta. Cinta, oh, terucap cinta, oh. Kelas on air dilanjutkan. Sahabat Kreatif Pro 2 FM, suara kreativitas. Lanjut lagi ya, kelas on air Pro 2 FM RRI Mataram. Dan masih bareng Bapak Guru Pak Haruman. Hai Pak. Halo. Udah siap lanjut lagi ya Pak ya? Dong ya.
Oke, kalau tadi kita sudah ngebahas beberapa faktor pendorong ya. Masih akan dilanjutin lagi ya Pak ya? Iya. Ya, nanti juga bakal ada faktor penghambatnya juga ya. Betul. Oke, jadi teman-teman yang udah nyimakin dari tadi, simakin lagi ya. Mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditanya langsung sama Pak Guru ya. Ada sesinya, karena bisa ikutan gabung lewat telepon dan di nomor WA-nya Pro 2 FM di 081802057000. Oke Pak Guru, silakan dilanjutkan materinya. Oke, terima kasih buat mbaknya ya. Oke, anak-anak semuanya, tadi kita udah habis ini ya, habis denger lagu ya di situ ya. Wow banget gitu di situ ya, sangat menghibur atau merefresh kepala ya. Oke, buat anak-anak yang masih stay di Pro 2 FM, sekarang nih bakalan kita lanjutin lagi nih materi yang tadi ya. Kalau tadi itu kita udah bahas faktornya juga, faktor pendorongnya juga nanti di situ ya. Sekarang kita lanjutkan tadi satu lagi, yaitu tentang ada faktornya adalah efektivitas dan efisiensi sebuah komunikasi gitu. Kira-kira Pak Guru, penting nggak sih komunikasi itu? Oh, penting banget. Ketika anda misalnya kepengen bisa satu atau bisa menyatu dengan kelompok Anda, dengan teman-teman kelas Anda di situ, tentunya kalian harus memperbanyak komunikasi, kemudian atau interaksi di situ seefektif mungkin gitu ya. Jadi dengan keefektifan di situ, maka semakin sering kalian berbaur, berkomunikasi dengan teman-teman kalian nanti di situ, maka akan timbullah rasa kenyamanan gitu ya, timbul rasa kenyamanan di antara teman-teman kalian gitu yang ada di kelas, bukan di kelas juga dengan bapak ibu guru, kemudian dengan orang tua juga di situ. Semakin sering kalian juga berkomunikasi misalnya dengan orang tua kalian, maka kedekatan pun itu akan terjadi di situ. Atau jangan jauh-jauh deh, kita misalnya ngambil contohnya misalnya kita ambil contoh adalah kalian misalnya begitu, ketika menyukai seseorang atau care banget sama seseorang, kepengen deket banget gitu sama seseorang ya, tentunya di situ kira-kira dengan Anda misalnya berdiam diri gitu, tidak ngechat dia misalnya seperti itu, kira-kira kalian bisa tahu nggak sih dia itu kayak gimana? Tentunya enggak dong ya. Jadi nanti di situ kalian harus ya misalnya nge-WA dia, nge-DM dia, kemudian nanti di situ kalian kalau udah mulai nge-WA, saling tanya di situ, maka nanti di situ akan timbul rasa nyaman, maka kalian bisa bersatu, bahasanya seperti itu ya. Bukan hanya dengan dia doang, ingat ya, masih banyak teman-teman yang lain juga bisa kalian bisa menyatu nanti di situ. Sekali lagi aku ingatkan ya, untuk bisa menyatu dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita, biar kita bisa masuk di dalam kelompoknya mereka, masuk di dalam bagaimana dianya di situ. Pak Guru ingatkan lagi untuk lebih efektif lagi untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan mereka ya. Jangan malu-malu tuh untuk chat dia ya, ada gini, aku nunggu chat dia aja deh Pak. Wah, jangan gitu ya. Kalau mau cepet nyatu jangan saling menunggu gitu ya. Kalau saling tunggu nanti nggak bisa nyatu ujung-ujungnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah di sini yaitu tentang sikap terbuka dari sebuah kelompok juga misalnya seperti itu ya. Keterbukaan di dalam kelompok juga artinya ketika ada orang lain misalnya seperti itu kepengen gabung dengan kita misalnya seperti itu, ya jangan tutupi diri bahasanya, atau jangan siapa sih orang ini misalnya seperti itu, jangan ya. Karena kita di dalam lingkungan kita, di kehidupan kita itu, kita tidak bisa itu hidup tanpa orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri di situ ya. Kita harus berbaur, kita harus menyatu dengan lingkungan, dengan bapak ibu guru kita, dengan teman-teman kelas kita, keluarga kita, dan juga kita harus menyatu dengan alam juga seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah toleransi tentang adanya sebuah perbedaan ya. Tentunya dengan adanya sebuah perbedaan di situ ya, buat anak-anak dan adik-adik semuanya di situ,
kita merasa unik banget kalau menurutnya Pak Guru di situ ya. Bayangkan aja nih kalau di kelas tuh isinya cuman cowok doang sama, kira-kira gimana? Atau cewek aja, kira-kira asik nggak sih? Tentunya enggak lah ya. Tentunya di situ beragam, kemudian perbedaan budaya, kemudian suku kita di situ, perbedaan di situ itu kita harus saling mentoleransi gitu ya. Kemudian rasa toleransi kita harus menghargai sesama itu harus tinggi banget juga di situ, biar kita cepat cepat menyatu ya, di seperti itu. Kemudian juga misalnya Anda atau kalian pergi ke sebuah tempat destinasi wisata, atau baik itu pantai, baik itu bukit, dan tentunya Anda juga harus di situ harus bisa menyatu juga dengan di sana gitu ya. Misalnya Anda pergi ke bukit, di situ alam yang di sana yang Anda datengin, yang kalian datengin di situ kan bersih misalnya di situ ya. Ya kira-kira gimana maksudnya Pak, kita harus menyatu dengan di sana. Anda datang ke sana, kalian datang ke sana, misal seperti itu. Anda lihat atau kalian lihat bersihnya di situ, tentunya kalian pulang atau balik ke rumah kalian di tempat itu harus ngapain? Harus bersih juga dong ya di situ ya. Harus bagaimana kondisi awal yang kalian temukan, maka itu yang kalian tinggalkan, seperti itu. Kalian bisa nanti di situ misalnya ngingetin sama teman-temannya nih, buat teman-teman yang suka main ke bukit atau ke pantai misalnya ya. Lingkungan kita itu harus steril dari sampah, seperti itu. Artinya itu adalah salah satu mungkin bentuk kita untuk bisa cepat paham dengan alam ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang membuat kita cepat menyatu juga misalnya seperti itu, anak-anak semuanya faktor pendorong itu adalah ternyata kalau di sosial itu disebutnya dengan adanya musuh yang dari luar misalnya. Atau ada misalnya begini nih contoh realnya ya, kita ambil contoh real misalnya di kelas 11 IPS 3 misalnya. Di 11 IPS 3 itu kan misalnya ya, misalnya di situ sedang berkonflik tuh kelasnya gitu ya, ada beberapa kubu misal di situ. Kemudian mereka otomatis kan pecah di situ ya. Ada pembahasan tentang bahasa pecah dalam sosiologi itu nanti bisa diartikan nanti di situ ya, ada bahasa lainnya yaitu disintegrasi nanti di situ. Jadi nanti di situ dengan kalian pecah misal di kelas itu ya, kalian berkonflik akhirnya pecah misal seperti itu. Kenapa Pak Guru kok bisa ya musuh dari luar itu bisa menyatukan kelas itu? Oh bisa ya, tentunya bisa. Misalnya nih kelas berapa misalnya temannya, kelas 11 IPS 2 misalnya seperti itu ya, bilang oh ya apa-apaan IPS 3 nih misalnya seperti itu, kok nggak kompak banget sih di situ tuh anaknya, misalnya seperti itu ya, kok susah sekali misal seperti itu, bisa berbaur sama teman-temannya, masa dia kayak gitu. Nah akhirnya dari bahasa-bahasa seperti itu tentunya kan kalian emosi itu nanti di situ. Wah teman-teman nih, masa kita dikata-katain kayak begini sama kelas sebelah misal seperti itu. Otomatis nanti ada sebuah muncul atau sebuah kesadaran dalam diri bahwa oh iya ya, kok masa sih kelas saya mau dikatain seperti itu gitu misalnya. Ya udah deh teman-teman, kita akur aja gitu. Itu salah satu contoh realnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya aja deh, misal yang contohnya dalam keluarga kalian. Misalnya nih ya, tentunya kita nggak ada ya kita di situ yang kepengen keluarga kita tuh misalnya diolok atau dihina sama orang lain. Semarah-marahnya kalian sama kakak kalian misalnya atau saudara kalian, tentunya kalau udah menyangkut keluarga kalian maka kalian akan bersatu ya. Jadi seperti itu. Itu dia dari faktor pendorongnya. Nah semua tentunya Pak Guru kira-kira ada nggak sih faktor penghambatnya? Ya udah pasti gitu maksudnya ya. Faktor penghambatnya di sini adalah misalnya Pak Guru sebutkan ya, kondisi masyarakat yang terisolasi gitu ya. Kondisi masyarakat yang terisolasi itu maksudnya kayak gimana Pak Guru? Misalnya nih ada beberapa masyarakat atau beberapa daerah yang masih terisolir seperti itu. Kira-kira cepat nggak sih menyatu dengan atau berbaur dengan masyarakat pendatang misal seperti itu? Itu agak bisa seperti itu. Cuma nanti di situ agak susah ya. Agak susah nanti bisa menyatunya di situ. Atau jangan jauh-jauh, nanti contoh realnya adalah kalian aja nanti di situ yang lebih suka menyendiri bahasa seperti itu. Ketika ketemu orang banyak maka
kalian pun akan susah di situ ya, maka akan susah untuk berbaur dengan teman-teman kalian di situ ya. Kemudian faktor penghambat yang berikutnya anak-anak semuanya ya, masyarakat mohon maaf nih kurang memiliki ilmu pengetahuan katanya di situ. Kenapa Pak Guru kok bisa seperti itu? Oh ya bisa banget di situ dengan kurangnya wawasan misalnya di masyarakat itu bisa agak susah nanti di situ untuk kita bisa menyatu seperti itu. Misalnya kalau masuknya dunia sosial media atau dunia internet, misal di situ di beberapa masyarakat yang mohon maaf yang masih kurang paham, nanti di situ, kok apaan sini kok kalian begini-begini, nanti di situ kok kalian main gadget dan sebagainya, kok kalian buka YouTube dan sebagainya, kenapa kalian tidak nonton TV aja, misalnya seperti itu. Nanti ketika kalian mencoba untuk menjelaskan kepada beberapa masyarakat gitu, nanti di situ pasti ada sebuah pertentangan yang akan terjadi gitu. Kira-kira Pak Guru kita harus apa? Tindakan kita harus ngapain? Tentunya kalian yang udah tahu, nanti di situ bukan kalian hindarin di situ ya, justru malah kalian deketin. Nanti di situ kalian edukasi, kalian sharing kepada orang-orang atau masyarakat kita gitu tentang apa yang udah kalian ketahui gitu ya, biar masyarakat kita yang kurang tahu itu nanti dengan jalan kalian, dengan melalui kalian tuh nanti masyarakat kita semakin paham gitu ya. Jadi maka masyarakat kita semakin maju dong tentunya di situ ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan terdapat rasa tidak puas gitu ya, terdapat rasa tidak puas kepada kondisi yang ada, itu bisa memicu dari sebuah faktor penghambat untuk bisa menyatu di situ ya. Seperti yang Pak Guru contohkan tadi di situ ya. Kalau masih di situ misalnya tadi contohnya adalah menentukan tema seperti apa, dari situ aja itu bisa itu bisa memicu dari faktor penghambat dari untuk bisa menyatu, karena anggapan kita tidak puas dengan tema yang teman-teman kita usulkan, kita maunya tema kita aja misalnya seperti itu nanti bisa menjadi faktor penghambat dalam integrasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah kurangnya rasa kesadaran diri dalam masing-masing individu dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini penting banget nih buat anak-anak semuanya nih. Pak Guru ingatkan ya. Ini kita ambil contoh aja ya. Kurangnya rasa kesadaran diri dalam masing-masing individu dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kita ambil contoh real adalah misalnya kondisi sekarang nih ya buat anak-anak semuanya ya. Kondisi sekarang ini kan kondisi lagi sedang tidak baik di situ ya, dengan adanya COVID-19 di situ ya. Jadi di sini bisa juga melalui materi ini juga kita bisa mengingatkan kepada teman-teman semua, kepada adik-adik semuanya, bahkan saling mengingatkan kepada tetangga dan keluarganya untuk kita di sini kita bersatu di sini ya. Kita bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Bersatunya kayak gimana Pak Guru? Kan kita tidak boleh ketemu. Iya, kita bersatu di sini bukan berarti kita harus bareng-bareng keluar ngumpul bareng, itu bukan seperti itu. Kita jadi di sini tuh kalian bisa dengan berdiam diri di rumah, kita bareng-bareng gitu ya, kita bersatu untuk diam diri di rumah, kemudian kita mengajarkan kepada adik-adik kita, teman-teman kita bersatu bagaimana caranya cuci tangan yang baik, menjaga lingkungan, kemudian kondisi fisik yang harus tetap sehat gitu. Nah dari situ pun kesadaran diri kita yang seperti itu atau kesadaran teman-teman kita itu harus kita ingatkan, kemudian harus kita harus kita ingatkan, kemudian harus kita dari diri kita juga harus seperti itu ya. Kita sadar bahwa kita mau misalnya kita mau kondisi kita aman, baik-baik semuanya, tetapi kita tidak bisa sadar kita tidak bisa menyadari bahwa ternyata dari dalam diri ego kita misalnya saya keluar aja dah, masa saya rebahan terus misalnya seperti itu ya. Oh ya udah, jadinya nanti kita mikir di situ ya udah saya keluar aja. Oh jangan seperti itu anak-anak semuanya ya. Ingat, sayangi diri Anda, kemudian sayangi keluarga. Mari kita bareng-bareng, mari kita bersatu untuk melawan
COVID-19 ini dengan kita sama-sama diam di rumah ya. Kita diam di rumah, kemudian kita harus jaga pola makan juga di situ ya. Tentunya buat para siswa tentunya bukan dengan berdiam diri di rumah, jangan rebahan terus ya. Tentunya nanti di situ bisa ngikutin kelas online seperti ini, kita bisa belajar online seperti ini, atau nanti bisa di situ bisa saling diskusi tugas dan sebagainya nanti di situ ya. Oke Pak Guru ya, dan Pro 2 FM siap banget ya untuk memberikan fasilitas buat teman-teman yang pengen belajar ya. Oke Pak Guru, nanti bisa tanya-tanya dong ya kalau misalnya materi yang udah diterangkan di sesi pertama dan di sesi kedua ini ada yang kurang jelas gitu ya. Boleh atau mungkin dong. ada pertanyaan-pertanyaan dari faktor luar yang sedang dihadapi sekarang gitu Pak Guru, bisa tanya-tanya langsung ya. Oke, kita tunggu pertanyaannya, bisa via WhatsApp ya. Di grup tadi, grup kelas on air juga bisa langsung tanya di situ Pak Guru ya. Terus untuk sahabat kreatif juga bisa tanya-tanya ya. Bisa ikutan telepon di 0370644679, bisa di WhatsApp Pro 2 FM di 081802057000 dan komen ya di Facebooknya Pro 2 FM karena kita live juga di Pro 2 RRI Mataram ya. Oke Pak Guru, kita break dulu ya. Kita dengerin lagu dulu supaya makin semangat ya sahabat kreatif di rumah yang sedang dengerin kelas on air. Dan pastinya ini dia satu single yang spesial banget untuk kita semua sahabat kreatif untuk mengusir Corona. By Corona, Toto and Star. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Kenali tingkat status virus corona, ODP, orang dalam pemantauan.
Status orang yang belum menunjukkan gejala sakit, namun orang dalam kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang yang diduga positif corona. PDP, pasien dalam pengawasan, adalah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Suspek atau terduga, status di mana seseorang telah menunjukkan gejala terjangkit corona dan sempat bepergian ke daerah epicentrum atau melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Positif COVID-19, pasien suspek yang telah menjalani 2 metode pemeriksaan dan terbukti bahwa ada virus corona di dalam tubuhnya. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ke informasi. Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger. Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. berjanji, jadi manis, jadi saksi bahagia untuk selamanya. Kasih
dilanjutkan. Lanjut lagi sahabat kreatif ya. Dan sekarang saatnya sesi tanya jawab sahabat kreatif bareng sama Pak Guru ya. Pak Guru Haruman udah siap nih sama pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelas on air atau sahabat kreatif yang udah nyimak dari tadi terus pengen tanya-tanya ya. Oke, tapi sebelumnya Pak Guru kita pengen sapa-sapa dulu nih buat yang udah gabung di Facebook Pro 2 FM, udah komen-komen juga di situ. Ada Kak Daniel, ada Pak Yudi, terus ada Kak Sudarita juga yang ikutan komen katanya Pak Guru Haruman masih single, masih muda tapi smart. Yeay, seneng banget ya pasti ada yang komen kayak gitu ya. Jadi semakin semangat ngajarnya ya. Terus ada Echa Nuceng juga nih. Hai. Ada Edi Kanda. Selamat pagi Edi. Ada Kak Nyoman juga. Terus ada Kak Yuli, ada Kak Herna Idayani, ada Kak Ta juga, dan Kak Hartono. Aduh, mereka nyimak banget nih. Berarti udah siap-siap nih sama pertanyaan. Yang dari tadi kita juga udah berdiskusi ya teman-teman kelas on air yang tanya-tanya. Nanti katanya ada nilai tambahan ya Pak Guru ya? Nih buat yang mana nih nanti tak kasih nilai tambahan deh nanti di situ ya. Yang pasti ada yang bertanya-tanya juga sih sahabat kreatif di rumah. Jadi kita persilahkan lewat nomor WA-nya Pro 2 FM di 081802057.000 ya. Karena apapun pertanyaan ya seputar topik yang dibahas sama Pak Guru tadi bisa banget deh ya kamu tanyakan langsung nih sahabat kreatif ya. Berundang telepon ya sekali lagi di 081802057.000. Dan kalau pengen tanya di Facebook Pro 2 juga sambil komen-komen kasih jempol ya buat Pak Guru Haruman yang udah jelasin dari tadi tentang materi bagaimana sih kita menghadapi ya masalah yang ada di masyarakat sekarang yang kayaknya tuh setiap hari tuh beda-beda Pak Guru. Ada yang masalah sama temen lah, ada yang masalah sama keluarga, ada yang masalah juga di sekolah juga ya, karena nggak masuk bukan bolos. Tapi emang libur ya Pak Guru ya. Jadi justru kalau pertama ini kita bareng harus menyatu integrasi kita harus ada di sini juga kita terapin di sini. Betul banget. Dan itu makanya di sini kita buka kelas on air ya di Pro 2 RRI Mataram ya untuk kamu yang pengen ikutan ya sahabat kreatif bertanya-tanya simakin gitu ya. Kita buka kesempatan diawali sama SMA Negeri 3 Mataram dan nanti juga bakal menyusul juga sekolah-sekolah lain ya Pak Guru. Oh iya. Iya sudah ada di daftar antri SMA 5 Mataram, SMA 1 Mataram, dan ditunggu juga SMA lainnya. Jadi di rumah itu nggak melulu cuman dengerin info-info yang nggak jelas gitu ya, tapi pelajaran juga. Pak Guru udah ada di line WA-nya Pro 2 FM pertanyaan nih. Kita langsung aja sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana nih? Halo. Ini dari Tina. Dari Tina. Di mana Tina? Di Mataram, Kak. Di Mataram, tapi di rumah aja kan Tina? Kan nggak boleh keluar, Kak. Lagi belajar. Betul banget. Tina mau tanya apa nih Tina? Ke Pak Guru, selamat pagi, Pak. Pak Guru, selamat pagi. Kita tungguin dulu ya. Kita tunggu pertanyaannya. Konflik Pak Guru misalnya kan ya. Oke, kayaknya terputus-putus ya Pak Guru. Tina mungkin susah sinyal kayaknya nih, bisa tanya-tanya lanjut lagi, dicoba lagi Tina ya. Mungkin cari tempat yang pas gitu untuk tanya-tanya ya.
kayak gimana pertanyaannya. Langsung aja deh, kita bakal terima lagi pertanyaan dari Tina pagi hari ini. Halo Tina, selamat pagi. Halo Kak. Oh iya, ini apakah Tina? Halo. Oh Tina. Kedengeran nggak Kak? Nah kalau ini udah jelas. Kedengeran deh Tina. Pak Guru boleh tanya nggak Pak? Boleh dong ya. Bagaimana cara langkah mediasi pertama itu seperti apa? Kalau misalnya kan kita lihat di media sosial tuh sekarang sedang update-update-nya tentang kasus corona Pak Guru. Nah banyak yang satunya berpendapat bilang santuy aja nggak usah lebay. Terus nanti yang di Facebook yang satunya ada yang bikin status kamu di rumah aja jangan ngeyel dan sebagainya, akhirnya terjadi konflik gitu Pak Guru, perbedaan pendapat di masyarakat itu. Nah bagaimana nih kalau langkah mediasinya ya? Iya ya? Langkah mediasi kita sebagai remaja itu seperti apa Pak Guru? Wow, oke. Terima kasih. Oke Tina, terima kasih ya udah bertanya-tanya, dan itu juga sebenarnya pengen Putri tanyain sih Pak Guru, karena melihat fenomena yang ada di masyarakat sekarang tuh emang kayak gitu adanya. Iya betul banget. Gitu. Ini sebuah masalah sih sebenarnya. Iya. Ini boleh langsung dijawab atau gimana? Langsung aja jawab Pak Guru. Bagaimana jawabannya nih? Oke, itu pertanyaan menurut Pak Guru itu keren banget gitu ya. Artinya sebuah fenomena atau sebuah masalah yang real banget gitu yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, nanti yang hal ini bisa memicu sebuah konflik, kemudian kita mengarah kepada perpecahan nanti di situ ya. Dan ini kalau ditanya kira-kira mediasinya seperti apa Pak Guru gitu ya. Kalau di Facebook itu mengatakan kamu diam aja di rumah jangan ngeyel. Kemudian yang satunya lagi mengatakan bahwa kamu santai aja gitu. Nah ini buat semuanya ya, nanti di situ ya kasih tips triknya atau langkahnya itu adalah coba deh di situ kita manfaat, kalau misalnya menggunakan media sosial, nanti di situ coba dimanfaatkan sumber-sumber informasi yang valid gitu ya, bahasanya seperti itu. Bagaimana nanti di situ cara penanganan, kemudian sebenarnya seperti apa virus corona itu. Jadi seperti itu teman-teman di sini atau adik-adik semua harus mengenali nanti di situ bagaimana langkah-langkah untuk mencegah biar kita tidak tertular seperti itu. Mediasi yang bisa digunakan nanti di situ bisa melalui grup kelas, kemudian bisa melalui grup keluarga, kemudian bisa juga nanti bisa langsung bertanya kepada bapak ibu gurunya di sekolah juga, itu bisa banget itu dijadikan sebagai sebuah mediasi untuk mengatasi permasalahan atau konflik yang ada atau yang ditanyakan tadi sama si Tina gitu ya. Kalau dikatakan santai aja, jangan seperti itu ya. Kita harus bijak, kita harus seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa kesadaran dalam diri kita itu penting banget gitu ya. Penting banget bahwa ini jangan kita egois di sini ya. Aku capek Pak, tapi capeknya itu berbahan terus. Gimana dong? Jangan seperti itu. Kalau rebahan ya jangan rebahan terus dong ya. Maka bisa berkreasi, misalnya dengarkan tadi Pro 2 FM seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cari informasi melalui grup-grup. Pak Guru, udah ada yang tanya lagi nih di line telepon. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Siapa di mana nih? Wildan di Pagutan. Wildan di Pagutan. Apakah ini murid Pak Guru? Wildan siapa dia? Wildan siapa? Ayo. Kayaknya itu dia kayaknya. Oh iya, langsung aja deh Wildan tanya. Pertanyaannya, apa saja kira-kira unsur-unsur yang berbeda di dalam integrasi yang sesuai dipaparkan barusan? Oke, itu aja pertanyaannya? Iya. Oke, nggak mau nyamperin teman-temannya buat tanya juga? Mau salam-salam aja deh. Oke. Silakan Wildan, mau salam-salam buat siapa? Salam buat teman-teman sekolah, khususnya anak kelas 11 S3 dan anak-anak pramuka semanti, dan buat pendengar Pro 2 FM, stay safe dan tetap produktif meskipun di rumah aja. Mantap banget. Thank you Wildan. Iya. Terima kasih Wildan. Oke, itu gimana Pak Guru? Pertanyaannya tuh kayaknya benar-benar tajam ya. Oke, langsung. Pertanyaan tadi
unsur-unsur ya. Nah, betul banget di situ. Wah, ternyata berarti ini ketahuan nih nyimak dari awal berarti. Iya, mantap banget nih Pak Guru. Wah, kalau murid saya nanti dapat nilai tambahan. Berapa nih nilai tambahannya? Iya, dapat poin 2 lah. Oke. Jadi kalau menanyakan tadi, kalau Bedan bilang, Pak Guru kira-kira unsur-unsur yang berbeda itu apa aja sih di sana, Pak Guru? Nah, jadi gini, di dalam integrasi sosial yang seperti yang Pak Guru sampaikan di tadi itu adalah ada sebuah penyatuan unsur-unsur yang berbeda. Gitu. Unsur-unsur yang berbeda itu apa aja di situ? Ada ras, kemudian ada suku, ada budaya, ada agama, dan juga ada bahasa di situ ya. Kemudian kalau kita lihat gitu di sini, kenapa salah satu kita ambil contoh adalah salah satu bahasa. Kenapa bahasa di situ termasuk dalam kategori unsur-unsur yang berbeda? Iya, bahasa Pagutan, bahasa Dasanagung, kemudian bahasa Sasak, bahasa Jawa, bahasa Lombok, Bali dan sebagainya itu kan berbeda-beda gitu. Tetapi di sini ada sebuah bahasa yang menyatukan kita semua, yaitu bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya. Itu dia beberapa unsur-unsur yang berbeda yang dimaksudkan tadi di pertanyaannya si Wildan. Jadi seperti itu. Oke, jadi udah bisa terjawab ya Pak Guru ya. Karena kita kan Indonesia negara yang berbeda tapi satu, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di NTB aja kita beda ya. Lombok sama Sumbawa itu banyak banget perbedaannya ya. Tapi jangan sampai membuat kita jadi terpecah belah gitu. Apalagi di masa sekarang ini harus bersatu. Dengerin kelas on air-nya Pak Guru. Karena kalau misalnya nyimak dari tadi gitu, kayaknya konflik-konflik yang terjadi sekarang itu bisa dibilang memang harus kita hadapi bersama. Betul banget, betul. Dan ngingetinnya itu memang sih kalau kita masih remaja ini agak gimana ya Pak Guru? Betul banget, agak berat. Udah gitu takutnya nanti ngelawan orang tua. Atau orang tua ngeliat kok kayaknya anak aku ini begitu bersemangat banget gitu ya. Tapi emang semangatnya itu semangat untuk belajar bersama-sama, menghadapi semua ini bareng-bareng gitu ya. Jangan sampai satu yang udah berjuang terus yang satunya masih belum aja, masih rebahan aja Pak Guru. Tapi banyak loh Pak Guru yang aku lihat juga masih banyak yang rebahan loh di rumah. Banyak banget di situ. Oke Pak Guru, ada lagi nih yang udah masuk di telepon lagi nih ya. Langsung aja kita terima. Halo, selamat pagi. Pagi, siapa di mana nih? Estu di Pagesangan. Estu di Pagesangan? Oh, Estu. Iya. Oke, Estu. Menurut Pak Guru juga nih? Iya, dia Oke adalah deh. anak basket di SMA. Iya, silakan Estu pertanyaannya. Pak Guru, kira-kira apa sih salah satu syarat dari integrasi sosial itu? Syarat integrasi sosial. Iya. Oke, dicatat pertanyaannya Pak Guru. Oke, mau salam-salam juga nggak nih Estu? Salah buat siapa? Sekolah. Buat dia ya. Sekolah. Buat si dia kan? SPC. Terus salam juga buat anak OSIS Semanti. Boleh. Tunggu. Oke, kata-kata semangatnya gitu Estu. Oh, sama Bibi Kantin juga kangen. Kangen tempe gorengnya kayaknya. Iya, kangen masakannya ya. Iya. Oke, kata-kata penyemangatnya boleh dong buat teman-teman yang lain atau buat sobat kreatif. Apa ya? Apa ya? Oke deh, kalau gitu semangat buat semuanya aja ya. Oke. Thank you Estu. Selamat pagi. Dan Pak Guru langsung aja deh dijawab pertanyaannya Estu. Ya tadi itu nanyakan apa sih Pak di situ syarat-syarat dari sebuah integrasi itu. Gitu. Nah, salah satu syaratnya itu adalah di sini masyarakat itu artinya berhasil menciptakan sebuah kesepakatan di situ, Mbak ya, atau kesepakatan bersama atau satu pendapat di antara satu bahasa satu suara bahasanya di sana ya, terkait dengan nilai dan norma yang ada. Misalnya seperti kita kaitkan dengan kondisi yang sekarang ya, biar kita bisa menyatu di situ.
pemerintah sudah bekerja keras juga, misalnya di situ menggunakan aturan beberapa tempat-tempat keramaian itu sudah mulai ditutup gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita di situ tuh harus bersatu gitu. Maksudnya dalam bentuk apa? Kalau udah tahu ditutup ya jangan ke sana gitu kan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita udah dibuatkan aturan jangan ada yang keluar rumah dulu, misal seperti itu. Coba diam di rumah aja dulu untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang kita jalani sekarang. Nah, di situ adalah kesepakatan bersama. Kalau udah yang namanya kita bareng-bareng di situ, kalau kita udah bersama, tentunya apa yang menjadi tujuan kita itu akan tercapai di situ, karena kita lakukan secara bersama-sama atau kita bekerja sama antara lini satu dengan lini yang lain, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah masyarakat itu merasa saling mengisi ya, saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu atau salah dua dari syarat-syarat dari integrasi. Jadi seperti itu ya. Oke, udah bisa diterima, udah bisa ditelaah dengan baik pastinya, dan kayaknya itu penting banget untuk diketahui ya. Dan satu penanya lagi boleh Pak Guru ya? Boleh. Iya, karena kayaknya masih ada yang kepo nih ya soal bahasan kita pagi hari ini. Langsung aja deh kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, siapa di mana? Dari Nadira. Nadira, ini muridnya Pak Guru juga? Bukan. SMA berapa Nadira? Di Semanda. Semanda. Hai Nadira, langsung aja deh mau tanya apa nih sama Pak Guru? Pak Guru, salam kenal. Halo, salam kenal Nadira. Kita liatin di Facebook, cakep banget. Iya, karena Pak Guru cowok ya. Iya benar. Soalnya kita mau menjadi mediator. Itu apa yang harus dilakukan dan apa tugas-tugasnya kalau kita sebagai mediator. Wow, keren. Oke, Nadira mau salam-salam nggak? Enggak, oke deh. Makasih Nadira ya untuk pertanyaannya, dan kayaknya ini penting juga ya kalau misalnya ada teman-teman gitu ngeliat konflik yang terjadi, permasalahan yang terjadi, pengen jadi mediator kayak gimana, langsung jawabannya dari Pak Guru. Makan banget suka nih mau pertanyaannya nih. Gimana bagi Pak Guru, gimana sih langkah-langkahnya untuk kita menjadi mediator? Baik, kalau mau menjadi mediator ya tentunya kita harus tahu dulu sih permasalahan mereka itu apa gitu, apa yang dibahas sama mereka, apa yang diperdebatkan, apa yang dikonflikkan sama mereka. Itu yang pertama, kita harus tahu apa yang diperdebatkan. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita kalau mau menjadi mediator atau penengah buat mereka, kita cari referensi-referensi yang valid gitu, yang bagus, yang bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan di situ ya. Bisa nanti di situ salah satunya itu adalah beberapa website di situ atau beberapa sumber informasi penting banget di situ yang bisa dijadikan sama Nadira sebagai sumber untuk bisa menengahi sebuah problem atau masalah yang ada yang sedang kita alami sekarang di situ. Di Facebook juga bisa, di situ ada, kalau tidak salah ya di Humas NTB juga bisa, kemudian di beberapa alamat-alamat yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat juga bisa nanti di situ dijadikan sebuah referensi buat Nadira untuk menjadi seorang mediator bagi teman-temannya di situ ya tentunya. Dan ingat, ketika menjadi mediator jangan kita mementingkan ego kita nanti di situ. Wah, aku maunya si ini nih yang harus kebela, si ini tidak ya. Jadi seperti itu, namanya mediator di situ kita sebagai penengah untuk menyelesaikan, untuk memperdamaikan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Jadi seperti itu ya, referensinya harus valid ya, jangan sampai salah informasi, jangan sampai salah memberikan kepada teman-temannya juga informasi-informasi yang terkait ya. Jadi seperti itu. Siap Pak Guru, laksanakan ya buat Nadira. Boleh dicoba ya, semoga aja nanti jadi mediasi itu bisa mendatangkan hasil yang baik ya pastinya. Oke Pak Guru, udah selesai nih sesi tanya jawab kita ya. Sebelum nanti kita ke kesimpulan, boleh dong kita dengerin lagu dulu ya, spesial untuk yang masih dengerin terus Kelas On Air Pro 2 FM di 104,2 Suara Kreativitas.
bisa berdamai di hati. Everyday aku tetap menantimu. Setiap waktu kita satukan janji, kita setia sehati. Everyday berharap kau kembali kepadaku. Kita duduk di sini berdamai di hati. Everyday tetap menantimu. Setiap waktu kita satukan janji, setia sehati. Perlukah kita menggunakan masker? Ya, jika kita memiliki gejala gangguan pernapasan, batuk, sesak nafas. Ya, bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien dengan gejala gangguan pernafasan. Ya, jika kita merawat orang dengan gejala gangguan pernafasan. Tapi tidak bagi masyarakat umum yang tidak mengalami gangguan pernapasan. Kelas on air dilanjutkan. Well, Sobat Kreatif, nggak kerasa kita udah di sesi terakhir nih di kelas on air Pro 2 FM pagi hari ini bareng sama Pak Guru Haruman ya dari SMA Negeri 3 Mataram. Pak Guru ya, tadi kan udah pemaparan materi 2 sesi, terus udah sesi tanya jawab juga. Ini sesi terakhir, kesimpulan dari kelas kita pagi hari ini. Ya, oke. Anak-anak semuanya, adik-adik semuanya nih, kita sudah di sesi terakhir ya, sesi kesimpulan tadi diambil sama Mbaknya. Jadi untuk anak-anak semuanya, buat adik-adik semua yang ada di rumah ya, buat adik-adik siswa-siswi di SMA Kota Mataram atau yang ada di Lombok Barat, Lombok Tengah dan sebagainya di situ ya. Jadi kita simpulkan untuk materi on air kita pada hari ini terkait dengan integrasi, yaitu mana integrasi itu ada sebuah penyatuan ya, sebuah penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda seperti yang Pak Guru sampaikan. Apa aja tadi unsurnya juga sudah, kemudian untuk mencapai sebuah kesatuan itu harus ada sebuah ada kesatuan atau konsensus bersama di situ ya. Itu untuk syarat-syaratnya. Kemudian juga kita harus di dalam untuk bisa menyatu dengan atau bisa berbaur cepat, gabung dengan orang, cepat berbaur di situ juga kita efektivitas komunikasi kita, bagaimana interaksi yang baik terhadap orang gitu, itu bisa membuat kita bersatu. Kemudian di situ dan tentunya di situ adalah yang paling penting adalah kita di sini harus sadar diri akan pentingnya sebuah persatuan ya. Tentunya bener-bener sadar diri banget deh. Wah, kita tuh kalau tidak bersatu itu kita tidak bisa apa-apa, kita juga butuh orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi seperti itu ya, apalagi seperti yang Pak Guru sampaikan juga tadi bahwa di musim-musim yang sekarang, di masa-masa yang sekarang ini benar-benar banget sadar diri kita tentang pentingnya sebuah persatuan ya. Persatuan di sini salah satunya adalah kita melawan virus corona yang sedang mewabah di pulau kita dan di negara kita dan di dunia pada umumnya. Oke, jadi seperti itu ya kesimpulannya buat anak-anak, buat adik-adik semuanya yang sudah stay dari awal sampai akhir untuk menyimak materi kita pada hari ini ya. Jadi seperti itu. Oke Pak Guru, terima kasih sudah mengisi kelas on air kita pagi hari ini. Sudah memberikan informasi yang penting banget ya untuk kelas on air SMA 3 Mataram dan sahabat kreatif yang menyimak ya. Dan jalankan kelas on air Pro 2 FM setiap hari dari Senin sampai Jumat ya, dari jam 8.30 sampai jam 10 pagi ya. Dan untuk kamu sahabat kreatif, tunggu ya di hari Senin besok bakal ada kelas on air dari SMA mana ya. Dan pastikan kamu simakin terus sahabat kreatif untuk mengisi waktu kamu yang di rumah aja tapi dengan hal yang bermanfaat pastinya. Oke deh kalau gitu sahabat kreatif ya, Putri pamit undur diri dari kelas on air Pro 2 FM edisi hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kreatif. Semangat terus sahabat dan bye.
cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on air Pro 2 Mataram. RRI Pro 2 FM.